bertujuan mulia untuk menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul dan inovatif. Hari ini kita juga mendapat kehormatan, beliau membawa putrinya. Putrinya ini nggak sembarangan. Karena kenapa? Beliau adalah, ya nanti akan kita minta bicara, menyampaikan juga public speaking, karena inti dari acara ini adalah motivasi buat anak-anakku sekalian. Nah, nanti akan ada penyampaian pengalaman motivasi, sekaligus saya ingin memperkenalkan beliau ini adalah putri Indonesia. Tepuk tangan Mbak Sheromita Menika Maranatha Esa. Ya, tepuk tangan. Makanya cantik, ya. Jadi anak-anak harus begitu, sudah cantik, pintar-pintar, ya kan? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anak Alexandria ada yang mengikuti jejak beliau. Ya, saya hormati para pimpinan Alexandria Summer School, kemudian wakil-wakil, para wakil kepala sekolah, kemudian kepala Tri Unpas, KTA Center dan lain sebagainya. Jadi Pak Henry, saya laporkan di Alexandria manajemennya berbeda, Pak. Rasa-rasanya mungkin tidak ada di sekolah lain. Nah, semua saya create sendiri, Pak. Saya bikin sendiri. Intinya saya 20 tahun jadi anggota DPR, Pak. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Kemudian sudah keliling hampir 150 negara. Membuat saya semakin banyak mendapatkan wawasan. Akhirnya saya coba kompilasi, saya ramu menjadi satu konsep dan cita-cita mendirikan sekolah yang seperti ini. Jadi kalau tadi ada disebut ada L3D Center, ada KTA Center, kemudian yang seperti itu tidak ada di dalam konsep pendidikan yang dilakukan pemerintah. Nah, untuk mencapai itu saya juga pernah ke Yunani, ke Greek, kemudian ke Finland, hanya untuk belajar tentang itu, dan ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Anak-anakku sekalian, jadi Pak Henry ini kita hadirkan ke tempat ini, sama sebelum-sebelumnya kita pernah mengundang Kak Seto ke sini, pernah mengundang Pak Rahman Hakim, kemudian juga kita pernah mengundang Pak Asma Diasra, siapa lagi? Pak Didin Habibuddin. Nah, semuanya kita ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dari beliau. Nah, hari ini Kepala LL Dikti Wilayah 3 Jakarta kita hadirkan untuk anak-anakku mendapatkan pandangan-pandangan beliau. Jangan nanti kuliah asal ambil jurusan. Nah, nanti Mbak Sharomita juga akan memberikan masukan buat kalian. Jadi kita harus bisa mencari apa yang dibutuhkan ke depan. Dulu ketika negara kita baru merdeka, kita perlu misalkan tentara, karena waktu itu Indonesia perlu pengamanan yang kuat. Tentara diperbanyak, semua masuk tentara boleh. Sehingga ketika selesai kuliah jadi tentara. Ada yang masuk ke kedokteran, semua berlomba-lomba masuk ke kedokteran. Mohon maaf ya, sekarang ada 80.000 dokter menganggur. Kenapa? Karena paradigmanya yang dipakai masih yang lama. Orang Indonesia sekarang sehat-sehat. Kenapa? Sudah makanannya makanan sehat. Apalagi Pak Henry punya program MBG sekarang, makan bergizi gratis, teman-teman. Sehingga saya diberitahu ada 80.000 dokter menganggur. Jangan kaget. Kenapa? Karena orang tuanya paradigmanya dulu dokter dibutuhkan pada saat itu. Nah, ke depan, kenapa Alexandria punya konsep? Pak, kami bikin prasasti, saya membuat prasasti, saya sebetulnya bukan menantang orang, tidak. Dipertanyakan oleh orang-orang, Pak, kok sekolahnya modelnya seperti ini, lampu hias segala macam. Saya bilang, dalam pandangan saya,
Lembaga pendidikan itu bukan hanya tempat mencari ilmu pengetahuan. Kalau anak-anak ingin mencari ilmu pengetahuan, nggak usah sekolah deh. Cukup lihat tuh chat GPT itu, atau kita ambil di Google, selesai. Kalian lebih pintar daripada guru-guru kalian. Guru-guru kalian, mohon maaf ya, agak tersinggung nih Pak Suwandi. Gurunya handphonenya handphone Cina. Kalian pakai iPhone semua, yang buatan-buatan barat-barat punya itu. Bagaimana kalian bisa menandingi, guru-guru kalian bisa menandingi kalian? Tapi ada yang guru tidak bisa kalian lawan. Apa? Mereka lebih dulu lahir. Mereka lebih dulu mengenal peradaban. Peradaban itu tidak dirancang. Kemarin, siapa yang tahu bahwa yang namanya COVID melahirkan begitu banyak inovasi baru? Dulu, saya di Komisi 6 terakhir, di Komisi 6 DPR RI, Pak, kami kedatangan tamu menerima pengaduan dari pedagang pasar Tanah Abang. Kenapa pedagang Tanah Abang datang semua? Mereka mengadu, Pak, kami sekarang hampir bangkrut semua. Tidak lagi yang belanja kepada kami. Kenapa? Mereka beli online semua. Mohon dibikin, ciptakan undang-undang yang mengatur bagaimana pola kerja antara sistem belanja online dengan belanja offline, datang langsung. Nah, jadi anak-anakku sekalian, memilih universitas itu harus sesuai trennya. Ibu Tania, anak saya yang pertama, itu 10 tahun di Jerman. Konsep pembelajaran vokasional sudah dilakukan di Jerman sejak dahulu kala. Kalau di Indonesia kita masih membutuhkan ijazah. Sana orang nggak ada ijazah, nggak penting. Mereka cukup masuk di sekolah politeknik, mereka masuk di vokasi, mereka sudah bisa belajar, dan begitu selesai mereka link and match dengan dunia kerja. Nah, anak-anakku sekalian, nanti saya tidak cerita banyak lagi tentang Alexandria, Pak Henry. Tadi sudah kita putar videonya. Tadi videonya lengkap sekali karena memang banyak sekali yang datang ke sini bertanya, Pak. Jadi kami terangkan melalui video, dan sekarang menurut saya tidak buang waktu. Anak-anakku sekalian sudah sering mendengar saya bicara. Yang paling penting hari ini kita ingin mendengarkan tamu kehormatan kita, Bapak Henry Togar Hasiholan Tambunan. Tepuk tangan buat beliau. Saya persilakan Pak Henry untuk memberikan sambutan. Kemudian nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Selmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Yang kurang kuat lagi. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kalau anak muda itu harus energik ya. Suaranya juga harus kuat, semangat gitu ya Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris Laina. Terima kasih Pak sudah diundang kami ke sini. Saya tadi di jalan ya, mau masuk ke sini dari Bekasi Timur, kemudian sudah dekat. Saya lihat, wah ini megah sekali nih. Langsung bayangan saya, oh ini sekolahnya Pak Idris Laina ya. Ini Alexandria School gitu ya. Saya sangat terkagum-kagum Pak. Sangat terkagum-kagum, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Idris ketika kita tadi meninjau gitu ya, meninjau tour de school lah istilahnya, bahwa itu semua dirancang oleh Pak Idris. Wah ini hebat sekali nih Pak. Mudah-mudahan nanti kalau sesuai dengan rencana kita, perguruan tinggi kita jadi, coba dirancang lagi Pak, seperti ini Pak. Amin, amin, amin. Dan kami tentunya siap Pak untuk membantu ya. Kami ini kan, saya ini kepala lembaga layanan pendidikan tinggi. Namanya lembaga layanan. Layanan artinya kami melayani Bapak Ibu sekalian, kami melayani perguruan tinggi, melayani dosen,
melayani mahasiswa. Jadi memang cukup besar juga nih Pak tugas kami Pak. Ya, tugasnya hampir sama dengan menteri juga. Hanya cakupannya sekitar wilayah 3 Jakarta. Sama pekerjaannya Bapak Ibu sekalian. Pekerjaannya menteri sama. Hanya menteri kan seluruh Indonesia. Kami hanya wilayah Jakarta. Tetapi programnya hampir sama adik-adik sekalian. Hampir sama. Kemudian yang saya hormati juga para deputi, ada Bapak tua saya di sini. Ini kami sama-sama dari Sumatera juga. Beliau silalahi, saya Tambunan. Saya harus hormat Pak sama beliau ini. Nggak boleh macam-macam saya sama beliau ini Pak. Saya harus hormat, tetapi beliau ini harus sayang sama saya. Dan biasanya sayang sama adik-adiknya. Kami ini bungsu. Beliau ini yang paling sulung Pak. Jadi harus hormat sama beliau. Makanya beliau telepon saya nggak bisa, harus dijawab. Kalau enggak saya dipecat sebagai adik Pak. Benar. Saya diminta adik Henry harus ke sini katanya. Siap Bang. Nggak bisa ditolak Pak. Nggak bisa ditolak. Kemudian Pak Didik ya, Deputi 2, Bapak Ibu Kepala Sekolah Alexandria Islamic School, serta adik-adik, anak-anak kami sekalian yang saya hormati. Tadi betul disampaikan oleh Pak Idris. Jadi kami memang dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, khusus melayani pendidikan tinggi. Lalu pertanyaannya, loh, kok dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi datang ke sini? Gitu ya. Ini kan SMP dan SMA ya Pak ya. Kok datang ke sini? Nah, ini juga sebenarnya berkaitan nih adik-adik sekalian. Ini berkaitan dengan adik-adik sekalian nanti. Setelah adik-adik menyelesaikan studinya, kalau dia dari SMP berarti dia melanjut ke SMA. Kalau setelah SMA melanjut kemana? Kuliah. Melanjut kemana? Kuliah. Atau ada yang ingin setelah tamat SMA, setelah tamat SMA dari sini langsung bekerja? Siapa yang mau langsung bekerja? Ada yang langsung bekerja? Kemudian diundang di perguruan tinggi. Nanti dia juga akan berbicara tentang seperti apa kita mencapai cita-cita, seperti apa kita kalau melanjut ke perguruan tinggi. Ya. Jadi adik-adik sekalian, sampaikan di sini sekali lagi, adik-adik semua harus punya cita-cita yang harus dicapai. Ya. Harus punya cita-cita. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang pertanyaannya, ini yang hadir di sini ini kelas berapa nih? Kelas 3? Udah. Kelas 3 SMA ya? Kelas 2, kelas 3 SMA ya Pak ya? 1, 2, 3 SMA ya? Oke, kelas 1, 2, 3 SMA. Nah, dari mulai kelas 1 SMA dari sekalian, kenali potensi dirimu. Ya. Kenali potensi dirimu. Ya. Kalau misalnya adik-adik ya gitu ya, rajin atau suka dengan matematik, siapa yang suka dengan matematik? Gak ada yang suka matematik. Siapa yang suka matematik? Ada. Siapa yang suka IPA? Wah, ini calon-calon Einstein nih Pak. Calon-calon Einstein nih. Siapa yang suka IPS? Wah, hebatin semua nih. Atau siapa yang suka agama? Menjadi ustazah, menjadi ustaz, tidak apa-apa adik-adik sekalian, ya. Artinya kita punya cita-cita. Nah, sekarang kita bagaimana mencapai cita-cita itu? Kalau dari anak SMA kelas 1 sudah mulai nih potensinya dikenali dirinya, ya. Kenali dirinya untuk potensi saya apa sih gitu ya. Gitu. Karena apa adik-adik sekalian? Nanti ketika adik-adik masuk ke perguruan tinggi itu, di sana itu ya tidak fokus tentang matematik, fokus tentang IPA, tidak. Di sana itu nanti ada jurusan ekonomi, ada jurusan hukum, ada jurusan ilmu sosial, teknik, kedokteran, nuklir dan sebagainya. Jadi dari sekarang harus dipupuk itu potensi-potensi itu, ya. Kelas 1, kelas 2, kemudian masuk kelas 3. Setelah lulus dari kelas 3, nah ini kita kadang yang bingung-bingung nih adik-adik sekalian. Itu juga kita harus kenali ya potensi-potensi yang ada di kita.
perguruan tinggi itu adik-adik sekalian ada dua. Satu yang disebut dengan politeknik, ya. Satu disebut dengan apa? Politeknik. Ada yang sudah mengenal atau sudah tahu tentang politeknik? Belum. Nah, satu tentang politeknik, kemudian satu yang dinamakan dengan perguruan tinggi akademik, ya. Kalau politeknik adik-adik sekalian, ini yang dibutuhkan lulusannya nanti mempunyai skill yang tinggi, ya. Jadi pembelajaran di politeknik adik-adik sekalian lebih banyak kepada praktek. Hampir 70%, 60 sampai 70% adalah praktek. Itu kalau Anda masuk politeknik atau ingin langsung bekerja, gitu ya. Ingin langsung bekerja, punya keahlian, masuk ke politeknik. 70%, 60% itu praktek, 30-40% teori. Jadi lebih banyak prakteknya adik-adik sekalian, ya. Nah, ini nanti diarahkan untuk mereka yang mempunyai skill dan mereka menguasai ketika mereka sudah bekerja di industri. Kemudian yang kedua adalah akademik, perguruan tinggi akademik. Sekolah tinggi, ya. Kemudian institut, kemudian universitas, ya, ini disebut dengan perguruan tinggi akademik, gitu ya. Nah, ini adik-adik sekalian, ini calon-calon pemikir, gitu ya, calon-calon pemikir di sini tempatnya adik-adik sekalian. Tetapi juga dari perguruan tinggi akademik sekarang ini juga bisa langsung bekerja. Kenapa tidak? Makanya kita sekarang kalau zamannya Pak Nadiem Makarim itu ada perguruan tinggi yang ada yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya anak-anak ketika dia kuliah, dia langsung praktek di lapangan juga, magang. Nah, itu ada di sana juga, ya. Nah, dari sekarang adik-adik sekalian, ini sekarang sudah mulai nih melihat nih, kira-kira saya mau politeknik. Kalau mau politeknik cepat bekerja, kalau mau perguruan tinggi akademik, ya bekerja juga. Yang perguruan tinggi top. Bapak Ibu, adik-adik sekalian tahu, justru peminat-peminat di sana itu tinggi dan persaingannya sangat tinggi. Kalau Anda mampu, kita dorong, ya, Pak Kepala Sekolah, adik-adik, Bapak Ibu guru, gitu ya. Kalau mereka secara intelijensia itu tinggi, nilai raportnya tinggi, kita dorong mereka ke perguruan tinggi top itu, ya. Ya, kalau bisa bersaing, masuk di sana, kenapa tidak? Banyak dari sekolah-sekolah swasta juga banyak yang masuk ke perguruan tinggi top tersebut, ya. Tetapi kita kenali, gitu ya. Ya, kalau misalnya sedang-sedang saja adik-adik sekalian, banyak perguruan tinggi kita, perguruan tinggi negeri, gitu ya. Misalnya yang ada di Sumatera, di Jawa juga ada, misalnya gitu ya. Kemudian juga di daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, itu banyak adik-adik sekalian. Dan akreditasinya juga ada yang sudah unggul, yang sudah di luar sana, ya. Jadi jangan lalu semua berebut harus masuk UI, gitu ya. Tidak bisa, tidak, saya harus masuk UI. Kalau tidak, saya tidak mau sekolah. Nah, jangan, tidak boleh begitu. Masih banyak pilihan-pilihan. Ini saya baru bicara perguruan tinggi negeri, ya. Belum bicara PTS yang sudah bagus-bagus, yang sudah unggul. Banyak adik-adik sekalian, ya. Tapi sekali lagi, kenali kemampuan kita, gitu ya. Program studinya, ini disebut jurusan nih, biasanya kan jurusan. Program studi juga kita harus mengenali, gitu ya. Jangan misalnya kita milih program studi yang favorit, harus kedokteran, ya Pak ya, harus kedokteran, harus teknik, gitu ya. Nah, di sana itu banyak persaingan. Jadi kita harus pintar-pintar adik-adik sekalian untuk memilih di mana perguruan tingginya dan jurusan apa yang mau kita ambil nanti di perguruan tinggi. Ini saya rasa nih Pak Guru tadi disampaikan saya dibawa oleh Pak Idris juga jalan-jalan, di sana ada konsultasi, ya. Nah, itu harus disampaikan Bapak Ibu guru yang memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Kenali dulu potensi anak-anak ini, baru nanti kita arahkan. Pasti kita semua berkeinginan masuk ITB, masuk UI, masuk UGM, Unpad, Undip. Pasti kita semua berkeinginan ke sana, adik-adik sekalian. Tetapi nanti kalau persaingan di sana, kemudian kita tersisih,
Nah, sayang kan adik-adik sekalian, padahal masih ada perguruan tinggi yang lain yang bagus, termasuk perguruan tinggi swasta yang bagus. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adik-adik sekalian, ya, kami membina baik PTN maupun PTS juga, Pak. Jadi sekarang PTN juga kami bina, kecuali yang PTN BH, Pak. Kalau PTN BH itu tidak bisa, Pak. SK-nya mereka aja bisa terbitkan sendiri, Pak. UI itu terbitkan sendiri dia, Prodi dia bisa menerbitkan sendiri. Kalau yang lain kan mereka harus mengajukan ke kita. Jadi seperti itu adik-adik sekalian, ya. Nah, kami ke depan itu adik-adik sekalian memang tantangannya itu cukup besar, ya. Tantangan itu termasuk pekerjaan juga cukup besar. Sekarang ini kan diminta kita harus mengantisipasi masa depan itu yang disebut dengan artificial intelligence. Ada yang tahu AI? Sudah dengar belum AI? Sudah pernah dipraktekkan belum? Nah, sudah. Jadi saya tahu nih, biasanya nih, karena artificial intelligence itu adik-adik sekalian, kalau kita tidak mampu gitu ya, tidak mampu menseleksinya, nah ini juga ada yang positif, ada yang negatif. Jadi sekarang anak-anak sudah pintar, Pak. Anak saya kelas 3 SMP pintar dia. Dia udah malas dia menghafal, tinggal dia ambil HP buat pertanyaan, ibu kota ini di mana? Jawabannya langsung ada di sana. Kemudian kalau ujian ya adik-adik sekalian, kalau ujian nih, nggak usah jauh-jauh adik-adik sekalian, tes masuk perguruan tinggi PTN juga sudah pakai alat itu, Pak. Jadi nilai kita bisa sempurna. Ternyata ada alatnya, tinggal gini aja, jawabannya ada. Saya khawatirnya adik-adik sekalian, dan ini sudah terjadi juga, bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, bikin tulisan di jurnal internasional, tinggal perintah aja, langsung jadi. Presentasi nih, saya mau presentasi, tinggal ngomong aja gitu ya, tinggal ngomong, langsung jadi. Dia langsung membaca pikiran kita, Pak. Dia langsung membaca pikiran kita. Jadi banyak adik-adik sekalian, sisi negatifnya, banyak sisi positifnya. Ya, sekali lagi tolong dipilih juga perguruan tinggi yang berkualitas. Saya berharap nanti Pak Idris Laena bisa nanti gitu ya mendirikan perguruan tinggi berkualitas. Saya tahu betul karena SMA Islamik ya, Alexandria Islamic School ini saya melihat tadi ya, ini adalah sekolah yang sangat berkualitas. Jadi berbahagialah adik-adik, banggalah adik-adik sekolah di sini, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan nanti bisa tercapai melalui belajar di Alexandria Islamic School. Terima kasih adik-adik. Nanti Mbak Shalomita Merika akan melanjutkan yang berkaitan dengan bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian seperti apa pilihan-pilihan kita. Nanti Mbak Shalomita yang akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Apa? Mix aja ya. Tapi jangan kalian menantang saya untuk berbahasa Arab ke Zaikans, oke? Oke, terima kasih untuk Pak Idris juga LLDT dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk bisa ngobrol bersama soal perguruan tinggi atau soal pendidikan. Tapi sebelum kita mulai hal-hal semuanya, I was a person who still find, I am a person who still find what is the purpose to study to the university. Saya adalah orang, aku aja lah ya, aku adalah orang yang masih bertanya-tanya kenapa aku harus kuliah. Dulu waktu aku masih seumuran teman-teman, kalian umur berapa? 17 tahun tuh tahun 2002 ya? 2008? Oke. Sorry, aku 2002 guys. Setelah aku udah 23 tahun, tapi jiwaku masih ngerasa 17 tahun. Gak tahu kenapa kayak ngelihat kalian tuh harusnya kalian tuh anak TK, bukan anak-anak SMA.
menurutku. But it's okay, itu pikiran-pikiran anak 2002 begitu. So, dulu waktu aku masih seumuran kalian, aku berpikir bahwa kuliah itu untuk nyenengin orang tua aja, supaya bisa dapat gelar sarjana. Setuju nggak sih kalau tujuan kuliah itu salah satunya itu? Setuju ya? Tapi setelah dipikir-pikir, setelah aku menjalani, seharusnya orang yang berani untuk kuliah adalah orang yang mau menyelesaikan masalah di lingkungannya. Mungkin kedengarannya kayak naif, mungkin kedengarannya kayak munafik, mungkin kedengarannya kayak gimmick, tapi mindset seperti itu akan kalian bentuk saat kuliah. Ketika kalian masuk, kayak aku sarjana hukum teman-teman. Awalnya aku mau masuk sarjana hukum karena aku pengen ngikutin kata orang tua dan aku mau menghindari dari matematika karena aku nggak terlalu pinter matematika. Tapi setelah aku masuk kuliah di sarjana hukum, tujuan aku berubah, yaitu aku ingin memperjuangkan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di keluarganya alias hubungan, ada yang tahu hubungan apa? Saudara. Dan aku baru nemuin itu di kuliah. Tapi Mbak Shalom, aku gak pernah bisa punya pemikiran seperti itu. And how can I enhance that thing, that thought? Caranya adalah terjun dulu aja. Tapi sebelum terjun, you guys have to making decision of your education. Karena nggak mungkin lah kita seumuran kalian SMA udah mikir bahwa tujuan aku kuliah ya aku ingin memerdekakan hak-hak wanita, memerdekakan hak-hak anak-anak. Aku ingin membangun pesawat. Nggak mungkin. Tapi langkah awalnya adalah you guys have to make decision of your education. Kalian harus buat suatu keputusan untuk pendidikan kalian. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen memutuskan untuk aku mau kerja aja habis SMA, itu gak apa-apa banget. Aku mau kuliah, itu gak apa-apa banget. Aku mau masuk akademi kepolisian, akademi militer, akademi STIS, Badan Intelijen Negara, maksudnya apa ya guys? STIN. Aku pengen masuk BSSN, aku ingin masuk sekolah tinggi, lalalala, itu gak apa-apa banget. Tapi kalian harus punya titik start decision untuk pendidikan kalian. Ceritanya sangat panjang, pada intinya adalah aku bisa mewakili Jawa Tengah tanpa ada darah Jawa Tengah, tanpa tinggal di Jawa Tengah. Itu semua karena awalnya jadi duta generasi berencana Kota Semarang. So aku ikut duta. Dan di perdutaan itu aku keliling Jawa Tengah itu punya 32 provinsi teman-teman. Yang mepet ke Jawa Barat namanya Provinsi Brebes. Kota Kabupaten, sorry. Yang mepet di Jawa Barat itu namanya Kabupaten Brebes. Yang mepet Jawa Timur itu namanya Kabupaten Wonogiri. So aku keliling dari Brebes sampai Wonogiri untuk duta generasi berencana dan untuk Jawa Tengah juga. Makanya kenapa aku bisa merasakan perbedaan iklim di Jawa Tengah. Kalau kalian ke Wonosobo, Banjarnegara itu dingin banget. Tapi kalau kalian ke Jepara, Kota Semarang, aku pastikan kalian gosong. Oke, karena itu sangat panas. But it's okay. Aku juga mengajar untuk beberapa teman-teman SMA dan perkuliahan, which is di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Semarang, Skala Tinggi Ilmu Ekonomi Banjarnegara, banyak lah, gak bisa dihitung. And then Law Ambassador, finalis mahasiswa berprestasi. Apa itu mahasiswa berprestasi? Intinya adalah kalian disuruh bikin esai, yang dimana esainya itu akan diujikan, terus kalian akan ikut Pilmapres.
udah nanti kalian akan nemuin hal-hal itu di kuliah. And also, this is what I've been proud to be sarjana hukum, karena ternyata di setiap kesibukan aku berhasil mencapai cum laude Bachelor of Law. If you guys want to reach me, kalian boleh lihat di Instagram aku @mayrikamaranata. I know tulisannya sangat kecil, jadi tolong watch properly. LinkedIn, and this is what my master's education, law, women, children. Karena aku senang untuk berbicara soal hak anak dan hak perempuan. Jadi kalau kalian pengen ngomongin soal child free, soal apapun itu, you guys can reach me in Instagram. Tapi tenang, aku nggak mendoktrin kalian, nggak, tapi aku mengedukasi. Yaudah, jangan ngomongin child free dulu, kalian masih SMA, yang penting kuliah dulu. Next please. Oke. So, kita semua anak muda, oke guys? Setuju kita semua anak muda, para lelaki? Benar ya? Kalian cici, girls, you guys are young girls. Oke. Aku juga anak muda, aku juga remaja, teman-teman. Ternyata aku adalah bagian yang sama dengan kalian, aku adalah remaja. Kenapa? Because World Health Organization says that remaja adalah 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun. So, kalian berumur 18, 17 tahun. Berarti kalian adalah remaja tengah. Aku umur 23 tahun, aku adalah remaja akhir. Tapi kita semua punya kebingungan yang berbeda, tapi punya rasa bingung, guys. Yang pertama, gak usah pikirin dulu yang 10 sampai 14 tahun, karena biasanya kalau anak-anak Gen Alpha itu mereka bingungnya masih bisa dituntun sama orang tua. Bener gak? Kalian Gen Alpha bukan sih? Gen Z, yes. Oke. Gen Z bukan? Yes, oke. Oke. Kita semua Gen Z, pasti permasalahannya kita itu dari tengah sampai ke kiri, right? Yes. Kalau di umur kalian, yang kalian bingungin itu adalah kuliah mau di mana? Setuju? Passion kalian apa? Passion hobi lalala. Jurusan yang mau kalian ambil apa? Kecerdasan. Guys, kalian harus bersyukur di Alexandria tadi, abis aku lihat videonya, kalian ternyata ada penilaian life skill and behavior. Benar gak? Benar. Itu tandanya apa? Alexandria mendukung 8 kecerdasan manusia. Tepuk tangan dulu dong. Keputusan kalian saat ini itu adalah keputusan dari otak kalian atau dari otak orang tua kalian. Nanti di umur 20 sampai 24 kalian akan memasuki career decision, mau berkarir seperti apa, mau kerja sesuai jurusan atau sesuai passion, dan udah kerja belum? Iya belum, aku gak nanya guys, tapi maksudnya adalah nanti kalian masuk 20-24 tahun, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan merajalela dalam hidup kalian. So, itu adalah beberapa kebingungan. Hai, aku anak muda yang sangat bingung. Next please. Tahu ya ini siapa? Siapa? Gede banget itu suara. Siapa? Wednesday. Yeah. Wednesday once said that she don't want to be a part of FOMO, fear of missing out. She is a part of phobia, fear of being included. Anak muda zaman sekarang itu memang adalah tipe-tipe anak muda yang sangat FOMO, benar gak sih? Ya. Berhubung aku nggak sekolah SMA dan mungkin kefomoan kita berbeza. Kalian tuh FOMO-nya tentang apa sih, teman-teman? Yang cowok, please give me a voice. Kalian kalau FOMO-nya tentang apa? Kalau cewek-cewek kan aku udah tahu.
tahu. Ih, nggak direstui aku ke grup cowok berarti. Ya udah ke cewek dulu. Cewek-cewek kalau FOMO tentang apa sih? Selain skincare. I don't wanna hear skincare anymore. Hah? Fashion. Hah? Staycation? Apa sih? Serius, kalian FOMO-nya tentang apa? Vacation. Oke, tapi kalau yang cowok FOMO-nya tentang apa? Oh, ada cewek juga di sini. Nggak kelihatan, cuy. Maaf ya. Kalau yang cowok, kalian FOMO-nya tentang apa, boys? Apa? Hah? Jujur aku nggak tahu dunia cowok itu, karena dunia cowok itu abstrak banget. Apa guys? Ah udahlah, kalian jawab sendiri. Oke, by the way, bisa aku simpulkan, kalian punya FOMO-FOMOan masing-masing, right? Dan biasanya kenapa kalian FOMO? Karena kalian nggak pengen ketinggalan, iya nggak sih? Well, if you guys can see, kalau kita FOMO soal pendidikan, nanti di kuliahan, kalian akan FOMO soal apapun itu pendidikan. Kalian akan menemui cutting-cutting yang akan membrainstorming kalian untuk masuk ke organisasi. Kalian akan ketemu cutting-cutting yang akan membrainstorming kalian untuk masuk BEM, untuk masuk UKM debat. Karena aku fakultas hukum, jadi pasti ada UKM debat. Untuk masuk UKM kesehatan, lalala segala macam. UKM itu kalau di SMA namanya ekstrakurikuler. Kalau di kuliah namanya unit kegiatan mahasiswa. Which is good. Karena ketika kita FOMO, we are improving ourselves. Setuju nggak? Improve and updating ourselves. Jadi kita tahu nih hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah kita coba. And widely overseas mindset. Mindset kita itu jadi luas terhadap sesuatu. Social, tapi kelemahan dari orang FOMO adalah capek. Kalau kita FOMO terus, energi kita cepat habis, alhasil And the last is phobia. Phobia, fear of being included. Just like Wednesday doing in their life, in her life. Kalau dia adalah sosok yang phobia, orang yang phobia dia itu punya saving energy yang bagus. Karena dia tahu how to save their own energy, and also dia punya banyak sekali spare time untuk waktunya sendiri. Mentally stable, sometimes orang yang phobia itu mentalinya stabil. Dan kelemahannya dia bukan orang yang selalu update. Kita boleh lanjut ke part selanjutnya. Oke, so even aku adalah seorang sarjana hukum, aku adalah duta generasi berencana, which is aku ditekankan sama Kemenduk Bangga atau sama BKKBN untuk tahu science. Siapa di sini punya otak? Siapa di sini punya pikiran? Oke. Siapa yang di sini merasa otaknya kecil? Jangan tunjuk tangan. Otak kalian itu pas. Siapa di sini otaknya berkembang dengan baik? Udah berkembang dengan baik kalian? Tunjuk tangan. Otaknya berkembang dengan baik, girls. Ya, oke. So, otak kita punya miliaran neuron. Siapa yang di sini belajar IPA, biology? Ya, oke. Otak kita punya miliaran neuron yang menghubungkan informasi satu dengan yang lain. Oke? So, hubungannya apa? If you guys ever heard kata-kata abracadabra, ada yang pernah dengar? Simsalabim, abracadabra. So basically, abracadabra it's not only about musrik. So, itu punya
sendiri teman-teman. Aku lupa itu bahasanya dari Latin atau Yunani, but it means that when I speak, I create. Abrakadabra adalah ketika aku berbicara, aku menciptakan. That's why ketika ada apa sih namanya, bukan jin, penyihir yang ngomong abrakadabra, apa yang ada di pikirannya itu terjadi. So abrakadabra itu bukan kata-kata yang main-main, but abrakadabra adalah kata-kata yang meaningful. Otak kita itu punya kendali yang sangat kompleks karena neuron kita itu banyak banget teman-teman. And how to believe create reality. Gimana caranya menciptakan apa yang ada di pikiran kita untuk ada di realita. Please dengerin guys and girls, karena di sini aku nggak ngobrolin soal motivasi, tapi aku pengen ngobrolin soal apa dan cara kerja otak kita itu bagaimana. Even though I'm a Bachelor of Law, I learned about science karena dulu aku anak IPA dan aku duta genre yang belajar tentang science juga. So please hear me, listen to me. Siapa yang di sini punya doi, punya gebetan? Gak usah nunjuk gebetannya siapa gitu ya. Siapa yang di sini punya pacar? Oke, guys and girls, listen to me, listen to me. Kalau kalian suka sama orang, apakah kalian akan menyukai orang lain juga? Yes. Ini kayaknya Alexandria ini harus ada mata pelajaran loyalitas kesetiaan ini. Kalian kan kecil-kecil udah selingkuh. Oke, girls. Ketika kita suka sama orang, kita akan tertuju sama satu orang itu, benar? Anggaplah benar, karena aku orangnya Taurus, aku setia. Oke. And ketika kamu suka sama orang, kamu akan mencoba mempelajari orang itu agar orang itu tertarik sama kamu, benar gak? Contoh, kalau kamu yang pakai laki suka sama cewek, kamu pasti akan mencari tahu makanan kesukaan doi kamu, benar gak? Kamu akan deketin doi kamu dan mengenal mereka itu suka apa. Oh, cewek-cewek suka matcha, suka vanilla, suka coklat, strawberry, and kind of like that. Oke? Sama juga kayak perempuan. Perempuan kalau suka sama laki-laki, dia akan mempelajari kegemaran si laki-laki tersebut. Kalian akan bela-belain untuk nonton klub bola yang kalian tuh gak tahu cara mainnya gimana. Yang kalian tuh kalau nonton pertanyaannya adalah yang mana yang jahat? Yang mana yang jahat? Cara kita melayakan diri untuk bisa masuk perguruan tinggi or even academy. Next please. Oke, guys, kita punya berapa kecerdasan? 8 kecerdasan. So, Howard Gardner says kalau manusia punya 8 kecerdasan. Kenapa? Karena nggak semua manusia jago matematika, nggak semua manusia jago berbahasa Inggris, nggak semua manusia jago main musik, nggak semua manusia jago nyanyi. Dan sang pencipta kita itu menciptakan kecerdasan adil loh guys. Kalau kalian nonton COC, kalian nonton COC nggak sih? Siapa jagoan kalian? Nonton COC nggak sih? Clash of Champions ya, bukan Clash of Clans ya? Nonton COC nggak sih guys? Nonton. Kalau kalian lihat rata-rata orang yang logikanya jalan, which is jago matematika, mereka biasanya gak jago nyanyi guys. Jadi Tuhan sang pencipta itu sangat maha adil. Dan manusia itu diberikan tidak cuma satu kecerdasan, tapi satu badan punya beberapa kecerdasan, cuma enggak 8 kecerdasan juga. Gitu. Yang pertama adalah linguistik, kecerdasan berbahasa. Yang kedua, bacakan kecerdasan apa guys? Waktu habis guys. 1, 2, 3.
visual spasial. Karena kalian bisa menumpahkan kecantikan di otak kalian turun ke muka orang. Oke? And interpersonal, guys. Berarti kalian adalah orang yang mudah bergaul, musical, kinesthetic, and naturalis. Ini kalian boleh foto. Kalian boleh handphone gak sih? Good. Kalian aja bawa handphone enggak? Kalian aja nggak bawa handphone belum tentu memperhatikan. Apalagi kalian kalau bawa handphone. But please remember what I said, okay? Next, please. Boleh lanjut? Nah, pertanyaannya nih, aku mau tanya sama kalian semua. Dari 8 kecerdasan tadi yang kalian udah ingat, kira-kira apakah kecerdasan manusia menentukan jurusan kalian, boys? Apa? Enggak. Kenapa? Enggak, benar. Iya udah. Sekarang yang cewek, aku mau nanya, apakah kecerdasan manusia itu menentukan karir kalian? Oke, aku akan kasih sebuah fakta yang cukup pahit. Bahwasanya kecerdasan manusia itu menentukan jurusan kalian, jurusan kuliah kalian. Itu jawabannya adalah iya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Tidak mungkin apabila kalian kecerdasannya logika, interpersonal, tapi kalian nggak punya kecerdasan linguistik, kalian ambil sastra Jepang, nggak mungkin. Tidak mungkin kalian bukan orang yang suka matematika, tapi kalian suka debat, kalian suka hubungan interpersonal, kalian suka intrapersonal, tapi kalian malah ngambil jurusan teknik dirgantara, kan nggak mungkin. Makanya pahami kecerdasan kalian itu apa? Karena kecerdasan itu menentukan jurusan kalian nanti, guys. Oke? Dan pertanyaan kedua, apakah kecerdasan manusia menentukan karir? Jawabannya adalah 50-50. Kenapa aku bilang 50-50? Karena banyak orang Indonesia atau mungkin orang-orang di luar negeri juga yang mereka itu kerja karirnya nggak sesuai sama jurusan mereka, kecuali dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan atas ilmu kami, ilmu yang diberikan oleh guru dan guru-guru kami, dan berikanlah keberkahan atas usia kami dalam menuntut ilmu agama dan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ini bangga nggak punya anak Indonesia seperti Shalomenda? Kita pengen seperti itu ya. 22 years old, 23, tapi luar biasa. Ini bukan sekedar public speaking, ya. Public speaking itu kadang-kadang menghafal. Mostly orang public speaking itu menghafal. Tapi ini no. Ini vision, dia menyampaikan apa yang ada di dalam pandangannya dan luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih.